Kemarin kan terjadi penembakan ya di MUI. Tetapi setelah mengetahui hasil penyelidikan kami memahami ya memang ada upaya dari pihak tertentu yang ingin melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bincang Perubahan, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kita akan berbincang tentang perubahan. Telah hadir di tengah-tengah kita seorang tokoh nasional, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik, Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan selamanya. Terima kasih atas doa. Baik Kiai, kemarin kan terjadi penembakan ya di MUI. Nah, ini Kiai memandangnya seperti apa? Ada apa sebenarnya ini? Iya, terus terang ulama, cendekiawan muslim dan tokoh yang masih istiqamah berani menyuarakan kebenaran di negara ini masih relatif banyak, walaupun tidak sedikit di antara mereka yang sekarang bertiarap. MUI sebagai koordinator dari seluruh ormas Islam se-Indonesia itu punya posisi yang sangat kuat dan sentral, bargaining position yang cukup relatif besar untuk konsumsi bangsa dan umat Islam Indonesia. Dalam pandangan kami, penembakan yang terjadi 1 minggu yang lalu itu lebih dimaksudkan untuk mengalihkan public opini yang menimpa bangsa dan rakyat Indonesia saat ini dari krisis multidimensi. Pengalihan isu. Mengalihkan isu. Jadi dari kasus ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Termasuk yang terakhir adalah masalah hiruk pikuk pencapresan ya untuk 2024. Kalau kita lihat hasil dari penyelidikan oleh pihak yang berwajib, itu dapat dipastikan bahwa penembakan di kantor MUI, apalagi yang ditembak adalah kaca ya, itu tidak mengenai sasaran dan sama sekali tidak memiliki dampak apa-apa kecuali hanya untuk melakukan ancaman dan teror ya kepada para ulama. Nah, seorang yang bernama Mustafa, kemudian dia ingin bertemu dengan pimpinan MUI dan ini yang kedua kalinya. Beliau mengklaim dirinya sebagai nabi. Nah, bagi MUI orang yang seperti ini ya memang harus diterima oleh komisi khusus biar nanti yang bersangkutan bisa mendapatkan informasi tentang kenabian dan kerasulan dalam pandangan Islam. Nah, penembakan itu sudah dapat dipastikan ya hanya untuk ya mengalihkan public opini saja dan sama sekali tidak memiliki muatan ya yang ke arah yang lain. Nah, itu masuk dalam kategori perbuatan teror. Perbuatan teror karena kalau jelas tujuannya orang mestinya kan ke orangnya. Ini kan bukan. Jadi untuk teror. Sangat naif ya seorang teroris ya yang benar-benaran harusnya dia sudah mengkaji ya kalau dia ingin melakukan sebuah kegiatan dia sudah mengkaji itu mungkin jauh-jauh hari kan
Kalau dia datang bertamu, di MUI itu kan cuma ada satu lift, dia dengan mudah saja bilang saya ingin ke kantor LP-POM, mendapat bla bla bla, dia bisa naik langsung ke lantai 4 karena tidak ada penjagaan. Ini dia duduk, ya merasa kesel, kemudian dia menembakkan pelurunya ke kaca. Itu kan shotgun anak-anak gitu ya. Itu sama sekali tidak memiliki nilai apa-apa. Jadi anehnya lagi setelah dia mau kabur dan ditangkap, diikat ya kakinya, badannya, tidak lama kemudian dia sesak napas, dibawa ke puskesmas lalu meninggal. Sehingga tidak bisa diklarifikasi ya, tidak bisa diadili. Nah akhirnya kami memiliki penafsiran yang macam-macam. Jangan-jangan pelaku ini adalah memang sudah diset oleh pihak atasan dan yang membayarnya, disuntik dulu untuk kurun waktu sekian jam. Nanti Anda akan mengalami pusing dan stres, kemudian Anda menembakkan, dan setelah itu Anda akan terserang, ya, karena itu dia salah punya satu asma. dugaan ya, Dia dugaan. punya asma. Nah, setelah dia punya asma, sakit, ya kan, meninggal. Nah, itu sudah di-set dalam hitungan jam. Nah, jangan-jangan ya pihak yang membiayai dia sudah menentukan, menskenariokan sedemikian rupa. Jadi kami dari MUI tentu saja kaget, tetapi setelah mengetahui hasil penyelidikan kami memahami. Ya, memang ada upaya dari pihak tertentu yang ingin melakukan kegaduhan. Oleh karena itu penyelidikan secara komprehensif harus diteruskan sehingga tahu betul motif utamanya seperti apa. Kalau tadi Kiai mengatakan ini menteror ulama segala macam, itu dalam konteks apa ya? Ya, ini ada kaitan. Ada seorang yang bernama PH Hasanuddin dari BRIN yang mengancam akan membunuh seluruh warga Muhammadiyah karena perbedaan hari dalam Idul Fitri, kemudian berkembang dan ditangkap oleh pihak Bareskrim, kena ancaman itu sudah melanggar aturan, melanggar UIT kan. Jangan-jangan ya antara lain BRIN juga kan banyak orang-orang yang berkepentingan di negara ini. Dia memiliki kaki tangan, dia tahu kalau saat ini BRIN betul-betul terpojok. Pada saat peneliti BRIN melakukan pernyataan yang sangat melanggar aturan sendiri, mengapa ketua umumnya diam? Mengapa pembinanya diam? Mengapa mereka tidak melakukan tindakan untuk memanggil dan memecatnya, ya kan? Itu kan pada akhirnya nanti akan terbongkar. Lalu mengapa AP Hasanuddin itu sampai mengucapkan ancaman? Apa yang menyebabkan beliau? Katanya ada hasil daripada ceramah Profesor Thomas Jamaluddin. Apa yang disampaikan oleh Thomas Jamaluddin? Semua itu akan merambat kemana-mana. Muhammadiyah sebetulnya tidak mau berlama-lama menyelesaikan kasus ini, tidak ingin memperkeruh masalah ancaman tersebut. Jadi kalau menurut kami, jadi ada korelasi antara apa yang terjadi, ancaman, kemudian pencapresan, adanya kasus-kasus ya penyalahgunaan uang transaksi yang mencurigakan di Kementerian Keuangan dan lain sebagainya, itu sudah numpuk. Sehingga masyarakat setiap hari membaca berita tersebut. Mereka tahu begitu banyak rahasia yang dulunya tidak terbuka, sekarang terbuka ke publik. Maka harus dicari bagaimana caranya agar ya kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara kalau bisa selesai. Nah, dan tidak menjadi perhatian publik lagi, ya. Dialihkan ke situ. Pada sisi lain, supaya ulama, umat Islam mungkin takut-takut bicara.
Padahal dalam sejarah kalau umat Islam diancam itu bukan semakin takut, sebaliknya kita semakin bersemangat, adrenalin kita semakin naik. Ya karena bagi kita mati dan hidup itu adalah dari Allah. Karena tiap hari kita mati, pada saat kita tidur sebetulnya kita mati untuk sementara. Khurujur ruh minal jasad ya muaqqatan ya. Ya kemudian kalau mati khurujur ruh minal jasad nihaian. Ya kalau dia keluar dari jasad, ruh itu sementara, itu kan berarti kita tidur dan nanti kan kita hidup lagi. Jadi bagi para mujahid itu diancam mati nggak ada masalah. Ya, bahkan mereka itu mendambakan agar bisa mati syahid ya. Jadi tidak akan ulama bisa ditakut-takuti. Kalau yang lain oke lah. Tapi kalau sekelas ulama, ya, mujahid, pendakwah, yang istiqomah, bagi mereka itu bukan sesuatu yang bisa menghambat mereka. Dan semakin ditekan, mereka semakin kreatif untuk mencari solusi terbaik. Karena tujuannya bukan di dunia, dia di akhirat. Semakin ditekan, semakin berani, semakin melawan kepada kemungkaran itu ya. Iya, jadi terus terang saja dari dulu siapa sih ulama yang tidak pernah merasakan getirnya di penjara, ditekan, diancam, diteror. Ya, skala nasional, skala lokal, nasional, semua. Buya Hamka masuk penjara, M. Nasir masuk penjara. Banyak sekali ulama-ulama itu terpaksa harus dipenjarakan. Ya, Habib Rizik dipenjara karena masalah-masalah kecil ya harus diperbesar, dibesarkan. Skala global itu Nelson Mandela dan lain sebagainya juga masuk penjara. Justru penjara itu bagi mereka adalah tempat untuk melakukan refleksi, ya mengatur perjuangan berikutnya seperti apa. Saya pikir itu biasa. Baik, terima kasih Kiai Muhyiddin Junaidi, para pemirsa yang berbahagia. Jadi kita bisa menangkap bahwa apa yang terjadi kasus penembakan di MUI itu adalah untuk pengalihan isu, kemudian menteror ya para ulama termasuk umat Islam yang berani menyuarakan kebenaran. Tetapi satu catatan bahwa umat Islam, apalagi ulamanya, semakin ditekan itu semakin meningkatkan perjuangannya. Baik, begitu saja. Terima kasih Pak. Sama-sama. Barakallahu fikum. Juga terima kasih kepada Ustaz Rahmat atas kunjungannya ke kediaman kami, dan semoga ya kita bisa bersama-sama menyelamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran, kepunahan, dari konflik horizontal yang berkepanjangan. Dan kita bermimpi agar Indonesia menjadi negara besar, makmur, sejahtera dan penuh keberkahan. Dan semua peran media Islam sangat penting untuk memberikan pencerahan kepada umat. Jangan cepat bosan, jangan cepat menyerah. Ya kita harus berani tampil, kreatif, dan tentu saja kritis, tapi kritik kita harus sampai dengan cara-cara yang sesuai dengan kondisi dan situasi terkini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Kiai. Pemirsa Bincang Perubahan, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.